Lalu langkah apa yang harus kita ambil untuk menyelesaikan masalah di Indonesia, khususnya yang lagi viral akhir-akhir ini yaitu virus corona. Nah, teman-teman mau tahu, maka mari menyimak video ini yang akan membahas tentang langkah-langkah untuk menghindari supaya virus corona tidak menyebar di Indonesia. Tapi jangan lupa, sebelumnya teman-teman mencet tombol subscribe. Terima kasih. Tentu, kita tidak boleh panik berlebihan, karena biasanya kalau kita panik, masalah akan makin besar dan kita jadi tidak teliti dalam menyelesaikan sebuah masalah. Bahkan nantinya, apapun berita tentang corona akan mudah kita percayai, padahal itu berita palsu. Teman-teman tetap tenang saja, tetap percaya, bahkan tetap berharap karena pemerintah Indonesia sudah bekerja dengan baik, bahkan sudah sigap di dalam menangani masalah ini. Bahkan sejak pemulangan warga negara Indonesia dari Tiongkok, pemerintah Indonesia telah mengikuti prosedur kesehatan yang baik sehingga tidak ada virus yang menyebar dari mereka yang pulang dari Tiongkok. Bahkan PMI juga yang bekerja sama dengan Benih Baik sudah menggalang dan sudah mengkampanyekan aksi 1 juta masker untuk Indonesia di dalam menjaga penyebaran kasus atau virus corona. Teman-teman bisa melihat ada banyak hal yang baik bahkan sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga PMI untuk menjaga dan melindungi kita. Maka mari jangan takut terhadap virus corona ini dan juga jangan panik. Bahkan teman-teman jangan juga menutup mata terhadap banyak kasus virus corona yang akhirnya bisa sembuh. Ini membuktikan bahwa penyakit atau virus corona dapat disembuhkan, bahkan juga menjelaskan bahwa tim medis juga bisa mengatasi virus tersebut. Bahkan juga menurut berita dari CNBC yang juga menyertakan riset dari WHO, ternyata kasus corona ini jauh lebih di bawah angka kematiannya daripada SARS. Maka teman-teman mari jangan panik. Tentu, langkah kedua yang perlu kita ambil sebagai warga negara yang baik adalah dengan mendengar setiap arahan dan juga pernyataan dari pemerintah, secara khusus dari Kementerian Kesehatan. Karena mereka adalah orang-orang yang berkompeten, juga orang-orang yang telah tervalidasi bahkan terverifikasi untuk menyampaikan berita mengenai ini dan juga menyampaikan segala bentuk pencegahannya, cara untuk mengobatinya, bahkan juga cara untuk mencegahnya. Sehingga saya pun mencari beberapa postingan Kementerian Kesehatan mengenai corona di dalam Instagramnya. Teman-teman juga bisa memperhatikan di sini dan juga bisa mencari di Instagram hal-hal yang baik yang telah diposting oleh Kementerian Kesehatan. Juga misalnya corona tidak akan menyebar melalui handphone dan juga pakaian dan juga tatapan mata. Bahkan juga Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus memberikan arahan berita yang jelas di tengah-tengah simpang siurnya atau di tengah-tengah berita palsu. Sehingga untuk mencegahnya, Kementerian Kesehatan membuka hotline dan juga nomor telepon supaya kita sebagai masyarakat dapat menerima dan juga mengetahui informasi yang jelas. Mari teman-teman, kita terus memantau berita ini melalui Kementerian Kesehatan. Halo teman-teman, selain dua hal tadi yang sudah saya sharingkan, di mana yang pertama kita jangan panik dan juga yang kedua tetap ikuti arahan pemerintah di dalam menangani kasus corona ini. Tapi juga langkah ketiga yang praktis yang boleh kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan. Nah, dari saya sendiri, hal-hal praktis yang saya lakukan untuk tetap menjaga tubuh saya supaya sehat adalah dengan kemana-mana atau kita pergi keluar tetap menggunakan masker sebagai bagian untuk kita melindungi diri kita. Tapi juga mungkin hal yang kedua yang boleh kita lakukan selain pakai masker adalah kita makin meningkatkan konsumsi minum air putih kita supaya tubuh kita terhindar dari dehidrasi. Dan juga yang ketiga, teman-teman, saya sarankan untuk terus mengkonsumsi vitamin C sebagai bagian di mana kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita tetap kuat dari serangan berbagai virus yang ada di luar sana. Tapi mungkin kalau teman-teman mau agar tubuh makin sehat juga tetap kuat, teman-teman juga bisa mengkonsumsi madu sebagai bagian di mana kita terus memelihara kesehatan kita. Dan hal praktis yang saya lakukan adalah saya beli tisu basah. Kenapa perlu membeli tisu basah atau antiseptik tisu? Karena kita tidak tahu hal-hal yang kita pegang itu adalah hal yang bersih atau hal-hal yang kotor. Bahkan juga kadang-kala kita bisa bersentuhan dengan orang lain dan juga kita
Sehingga tisu basah atau kita mencuci tangan kita melalui tisu basah adalah hal yang praktis untuk kita menjaga tangan kita tetap steril sebelum kita makan ataupun sebelum kita menyentuh bagian tubuh kita. Itu saja hal-hal praktis yang boleh kita lakukan dalam menjaga kesehatan kita secara pribadi. Langkah yang paling tepat dan juga langkah yang paling utama dan tidak boleh diabaikan adalah berdoa. Karena dengan kita berdoa berarti kita mengandalkan dan kita berserah kepada kekuatan dan kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa dan kekuatan manusia, yaitu Tuhan kita. Mari saya mengajak kita untuk terus berdoa, bergumul bersama-sama dengan Tuhan, berserah kepada Dia dan memohon belas kasihan dan juga pertolongan Dia, supaya corona yang ada di dunia boleh teratasi dengan baik, dan yang sedang sakit boleh disembuhkan, dan kita yang masih sehat terus dikuatkan, dan juga melalui kita berdoa dengan Tuhan ada kekuatan dan juga kemenangan, bahkan pengharapan di tengah-tengah masalah ini yang menyita semua perhatian kita. Mari terus berdoa. Video ini juga saya dedikasikan secara khusus bagi Dr. Lee, dokter yang pertama kali menemukan virus corona ini, sekalipun di awalnya dia pun tidak dipercaya, tapi sekarang akhirnya dunia tahu. Terima kasih Dok buat jasamu, dan juga saya juga terus sedih dan juga berduka cita atas meninggalnya Dr. Lee, dan biarlah Tuhan menguatkan keluarganya yang lagi